Girl, you know that vision, visions in my life. 오직 준비한 존재죠. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kosakata keadaan yang kedua. Kalau yang tadi ada yang 바쁘다, 일이 많다, 일이 적다. Selanjutnya ada keadaan lagi, ini part 2, bagian 2. Kita cari tahu. Yang pertama ada 빠르다 atau 이르다. Ini artinya adalah cepat atau lebih awal. 빠르다 artinya cepat, 이르다 sendiri artinya lebih awal. Kemudian ada 늦다, artinya terlambat atau telat. Kemudian ada 가깝다, dekat. 멀다, jauh. 같다, mirip atau sama. 다르다, berbeda atau lain. 간단하다, ini simple. Lalu ada 복잡하다, yang artinya adalah rumit. 편하다, nyaman. Kebalikannya 불편하다, tidak nyaman. 가능하다, memungkinkan atau bisa dicapai. 불가능하다 artinya tidak memungkinkan atau tidak bisa dicapai atau tidak bisa dikerjakan. Oke, jadi di sini ada catatan sedikit untuk yang kata-kata yang ada re, seperti 빠르다, 이르다, 다르다. Jadi kalau misalnya mau dipasangin sama a, yo atau o, yo di sini, tipsnya adalah dari 빠르다, contohnya 빠르다 ya. Jadi kata di re-nya ini dihilangin, kemudian ditambah lagi real sebagai bacim di kata sebelumnya. Jadi pal, kemudian ada real di sebelahnya sendiri. Nah, si realnya yang sendiri ini kan harus dipasangin sama kata huruf vokal kan. Jadi huruf vokalnya sendiri itu dilihat dari kata sebelumnya. Karena kata sebelumnya ini dia a dari pa, ini mengikuti rumus ayo. Kalau misalnya dia di akhiran dengan a, berarti diikutinya juga dengan ayo kan. Jadi tinggal ditambah ayo jadi palayo. Oke, bisa dimengerti? Contoh lagi misalnya di sini ada i르다. Tadi kan artinya itu jadi lebih awal kan. Tanya kita buang dulu nih. Terus re bagian e-nya dihilangin, kemudian realnya ditambah lagi di bagian i. Jadi il, karena dia i, diingat lagi kalau selain a sama o berarti dia pasangannya adalah o. Jadi il ditambah oyo jadi illoyo. Kemudian contohnya lagi tadi ada 다르다. Sama seperti 팔라요, ini jadinya 달라요. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, kita latihan dulu di sini. Ada 4 gambar di mana kita harus mencari keadaannya dalam bahasa Korea. Oke, di nomor 1 di sini ada gambar rumah dan gambar gedung dan dia berdekatan. Berdekatan atau dekat dalam bahasa Korea adalah 가깝다. Oke, jadi pasangannya 가깝다. Kemudian di nomor 2 di sini kebalikannya, dia jauh. Dari dekat dan menjauh lalu hilang ya. Menjauh atau jauh ini dalam bahasa Koreanya adalah 멀다. Lalu di sini ada 2 buku yang sama persis. Copy paste aja nih gambarnya kali ya. Jadi gambar buku 1 dan gambar buku 2 ini sama, dan sama dalam bahasa Koreanya adalah 같다. Lalu kebalikannya di nomor 4 di sini bukunya beda. Kalau beda dalam bahasa Koreanya adalah 다르다. Selanjutnya untuk tata bahasa kedua kita kali ini yaitu tentang penggunaan partikel 을까요, di mana di sini dia dipakai untuk kata tanya yang dia fungsinya itu adalah sebagai untuk mengajak atau menawarkan untuk melakukan sesuatu bersama-sama kepada orang lain. Seperti tadi contohnya 영화 볼까요? 만날까요? Mau nonton film nggak? Atau mau ketemu nggak? Yang seperti itu. Kalau di bahasa Indonesianya itu jadi lebih tepatnya kayak mau, ada kata maunya. Ada mau nggak? Yang seperti itu. Jadi di sini dia mensugesti atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Oke, contohnya di sini ada 몇 시에 만날까요?
kita ketemuan jam berapa ya? 7시에 만나요. Kita ketemuan jam 7 aja. 내일 같이 점심 먹을까요? Besok apa kita mau makan siang bareng-bareng? 좋아요. 같이 점심 먹어요. Oke, besok kita makan bareng-bareng aja. Dan 을까요 sendiri itu hanya bisa dipakai untuk pertanyaan ya. Jadi kita nggak bisa bilang memakai 을까요 ini sebagai pernyataan. Jadi mau bilang kita ketemuannya jam 7 aja ya, bilangnya pakai 을까요. Jadi 7시에 만날까요 ini nggak bisa. Karena 을까요 sendiri itu khusus nada untuk pertanyaan. Jadi hanya bisa 7시에 만날까요? 먹을까요? 영화 볼까요? Yang seperti itu. Jadi jawabannya untuk 을까요 ini semua pakai yo atau 습니다. Nah, untuk penggunaannya sendiri di sini kalau dia ada 받침 ditambahin 을까요. Misalnya 먹다 jadi 먹을까요? 먹을까요? Dan kalau dia nggak ada 받침 atau tidak diakhiri dengan huruf konsonan, dia pakainya langsung real ditambahin kayo. Contohnya kayak tadi 영화를 보다. Kan bo ini nggak ada 받침nya, jadi ditambah real ditambah 보다 jadi 볼 ditambah kayo. Jadi 영화를 볼까요? Contohnya lagi di sini bisa dilihat 같이 농구할까요? 농구 adalah basket. Jadi 같이 농구할까요? Mau main basket sama-sama nggak? Lalu ada lagi 여기에서 좀 쉴까요? 쉴까요 ini dari 쉬다 artinya istirahat. Jadi mau istirahat di sini nggak? Lalu ada lagi di sini contohnya 주말에 같이 노래방에 갈까요? Mau ke tempat karaoke bareng-bareng pada akhir pekan nggak? Jawabannya 네, 좋아요. 같이 가요. Oke, kalau gitu kita pergi bareng-bareng aja. 퇴근 후에 술 한잔 할까요? 퇴근 diingat lagi ini adalah pulang kerja. 후에 di sini artinya sesudah. Jadi 퇴근 후에 sesudah pulang kerja. 술 itu adalah minuman beralkohol. Maksudnya minum-minum. 한 satu, 잔 gelas. 술 한 잔 artinya bukan minum alkohol satu gelas, maksudnya itu minum-minum. Kalau di bahasa Indonesia jadi minum-minum. 술 한 잔 할까요? Mau minum-minum abis pulang kerja nggak? Kira-kira kayak gitu artinya. Dia menjawab, 미안해요. maaf ya. 오늘 약속이 있어요. Hari ini aku ada janji atau ada acara atau ada plan. 다음에 같이 해요. 다음 itu berikutnya atau lain kali. Di sini jadi lain kali yang lebih tepat. 다음에 같이 해요. Lain kali aja ya. Oke, kalau sudah paham di sini kita coba latihan dulu. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini ada contoh. 오늘은 같이 점심 먹을까요? 좋아요. 같이 점심 먹어요. Oke, kalau gitu kita makan siang bersama-sama. Jadi kita diminta di sini untuk mengisi bagian yang kosong di pertanyaannya. Nah, gimana cara ngeliat atau nyari hint atau petunjuk untuk ngisi bagian yang kosong ini? Kita lihat di jawabannya. Kalau dicontoh di sini kan kata kerjanya itu 먹어요. Jadi kalau versi 을까요nya 먹어요 ini jadi 먹을까요? Jadi jawabannya tinggal ditempelin aja di bagian yang kosong itu. 점심 먹을까요? Lanjut di nomor 1 di sini 저녁에 같이 jawabannya 좋아요. 같이 영화 봐요. Oke, jadi dengan apa kita harus ngisi bagian yang kosong ini? Dilihat kata kerja di bagian jawaban ini ada 봐요. Apa yang di봐 atau apa yang dilihat di sini adalah 영화. 영화를 봐요. Jadi untuk jawabannya di bagian pertanyaan ini pun kita ngasihnya 영화를 볼까요? 저녁에 같이 영화를 볼까요? 좋아요. 같이 영화를 봐요. Selanjutnya di nomor 2, 오늘 몇 시에 bla bla bla. Jawabannya 7시 어때요? Nah, untuk kasus yang nomor 2 di sini pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Dan di jawabannya ini pun tidak ada kata kerja. Jadi dari mana kita tahu kira-kira ini jawabannya apa?
Jadi secara bahasa Indonesia ini artinya adalah hari ini jam berapa, bla bla bla. Kemudian dia jawabnya, gimana kalau jam 7? Jadi kira-kira ini percakapannya tentang apa? Oke, tentang bertemu. Jadi secara bahasa Indonesia ini pertanyaannya yang pertama, hari ini kita ketemuan jam berapa ya? Dijawabnya, gimana kalau jam 7? Oke, bertemu itu adalah 만나 ditambah 을까요? jadi 만날까요? 오늘 몇 시에 만날까요? 7시 어때요? Di nomor 3 ada 지금 같이 커피 한 잔? jawabannya 미안해요. 지금 너무 바빠요. Maaf, sekarang aku lagi sibuk banget. Di sini juga tidak ada kata kerja karena papa sendiri artinya itu adalah keadaan ya, artinya sibuk. Jadi di sini dia merupakan kata sifat. Kira-kira di manakah kita harus cari jawaban untuk bagian yang kosong? Oke, kita lihat di sini ada kopi 한 잔. Kopi, han satu, jan gelas. Seperti yang sul tadi, di sini maksudnya itu adalah minum kopi tanpa satu gelasnya itu. Jadi maksudnya mau minum kopi itu biasanya bilangnya dengan kopi 한 잔. Oke, kopi 한 잔 ini biasanya diapain? Dalam bahasa Indonesia ini biasanya diminum ya, karena dia kopi pasti diminum dong, bukan dimakan. Nah, minum dalam bahasa Koreanya adalah 마시다 ditambah partikel 을까요? jadi 마실까요? 지금 같이 커피 한 잔 마실까요? 미안해요. 지금 너무 바빠요. Di nomor 4 ada 우리 내일 뭐 bla bla bla, jawabannya 같이 운동해요. Jadi di sini ada kata kerja yaitu 운동하다. Oke, di nomor 4 di sini ada 우리 같이 뭐 bla bla bla, jawabannya 같이 운동해요. Di sini ada kata kerja ya di jawabannya yaitu 운동하다, olahraga. Besok kita mau melakukan apa? Melakukan itu dalam bahasa Koreanya adalah 하다. Jadi 하다 ditambah 을까요? jadi 할까요? 우리 내일 뭐 할까요? 같이 운동해요. Jadi jawabannya lebih tepat seperti itu ya. Kalau misalnya di pertanyaannya ini nggak ada kata tanya mau atau apa, bisa jadi kita pakai 운동할까요? Jadi 우리 내일 운동할까요? 좋아요. 같이 운동해요. Bisa gitu. Tapi karena ada kata tanya apa, di sini dia bertanya mau melakukan apa. Jadi yang lebih cocok itu adalah 하다 ditambah 을까요? jadi 할까요. Oke, lanjut. Di sini ada 저녁에 같이 시내에 bla bla bla. Jawabannya 좋아요. 같이 시내에 가요. Oke, dilihat di bagian kalimat pertanyaan di sini nggak ada kata tanya ya. Seperti yang tadi itu ada mau, di sini nggak ada. Jadi di sini kita bisa pakai kata kerja yang ada di jawaban. Oke, di jawabannya di sini ada kata kerja 가요 dari 가다. jadi 가다 ditambah 을까요? jadi 갈까요? 저녁에 같이 시내에 갈까요? 좋아요. 같이 시내에 가요. Selanjutnya 주말에 같이 한국어를 bla bla bla. Jawabannya 좋아요. 같이 공부해요. Oke, di jawabannya ada kata kerja ya, yaitu belajar. 공부하다. Jadi jawabannya pun karena di pertanyaan itu nggak ada kata tanya, jadi kita bisa menggunakan kata kerja yang ada di jawaban ditambah 을까요. 공부해요 dari 공부하다 ditambah 을까요. jadi 공부할까요? 주말에 같이 한국어를 공부할까요? 좋아요. 같이 공부해요.